Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Wolfman yang dirilis pada tahun 2025. Wolfman adalah film horor Amerika yang dirilis pada 17 Januari 2025, di mana film ini bercerita tentang Blake yang tinggal di San Francisco bersama istrinya Charlotte dan putri mereka Ginger. Setelah menerima sertifikat kematian untuk ayahnya yang hilang dan kunci rumah masa kecilnya, Blake memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Charlotte. Saat mencari arah, mereka bertemu dengan penduduk lokal bernama Derek yang membantu mereka ke rumah saat matahari terbenam. Sebelum tiba, sebuah makhluk menyerang mereka, melukai lengan Blake dan membunuh Derek. Blake membawa keluarganya ke rumah, menyalakan generator dan membarikade pintu untuk melindungi mereka dari monster di luar. Seiring waktu, luka Blake terinfeksi. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit, kehilangan gigi, keringat berlebihan, dan sensitivitas terhadap suara. Transformasi fisik dan mentalnya semakin memburuk, mengancam keselamatan keluarganya. Charlotte dan Ginger harus berjuang untuk bertahan hidup saat Blake berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, mari kita mulai. Film ini dimulai dengan pemandangan yang indah di Pegunungan Rian, tempat yang jarang dihuni orang. Cerita kemudian kembali ke tahun 1995 ketika seorang pendaki naik gunung untuk mendaki. Namun dia tersesat dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa bulan kemudian ada orang yang melihatnya lagi, tetapi dia sudah berubah. Orang-orang percaya bahwa dia terkena virus demam bukit yang bisa membuat seseorang bertingkah seperti binatang. Tetapi penduduk setempat punya kepercayaan lain. Mereka yakin dia telah berubah menjadi makhluk yang mirip serigala. Cerita kemudian memperkenalkan Blake, seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ayahnya Grady di Pegunungan Rian. Blake merasa takut pada ayahnya karena Grady ingin agar Blake tumbuh menjadi anak yang kuat. Suatu pagi Grady memanggil Blake untuk bersiap-siap pergi berburu. Blake segera bangun dan bersiap setelah mendengar suara ayahnya. Setelah sarapan mereka pergi ke hutan yang indah. Saat berburu, Grady berkata kepada Blake bahwa pemandangan di sana selalu terlihat indah, tidak peduli berapa kali mereka melihatnya. Tetapi kemudian Grady memperingatkan Blake untuk tidak mendekati sesuatu yang berbahaya, karena jika tidak hati-hati dia bisa dalam masalah besar. Blake tampak melamun dan tidak benar-benar mendengarkan ayahnya. Grady pun menegurnya, mengingatkan bahwa bertahan hidup itu penting. Tiba-tiba seekor rusa muncul. Grady mencoba menembaknya, tetapi rusa itu berhasil melarikan diri. Blake berlari mengejar rusa, tetapi yang dia temui malah sesuatu yang lebih menyeramkan, seorang manusia serigala. Saat Blake mencoba membidik rusa, dia melihat sosok menyeramkan itu, tetapi makhluk itu langsung menghilang dengan cepat. You need to stay near me. Grady ayahnya langsung menegur Blake, "Kamu harus tetap di dekatku. Apa kamu mau terluka?" katanya dengan tegas. Blake mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin memburu rusa, tetapi Grady memperingatkannya untuk tidak pergi jauh lagi. Saat itu Grady melihat melalui teropong senapannya dan melihat sesuatu yang aneh. Makhluk seperti manusia yang berlari dengan sangat cepat. Merasa ada bahaya, Grady segera membawa Blake ke gudang terdekat untuk berlindung. Blake bertanya, "Apa itu ayah?" Tetapi Grady hanya berkata, "Ayo pulang sebelum hari gelap." Saat kembali ke rumah, Grady mencoba menghubungi temannya, Kill, lewat radio. Dia menceritakan tentang makhluk yang dia lihat, tetapi Kill tidak mau membantunya. Akhirnya Grady memutuskan untuk mengejar makhluk itu sendiri. Sementara itu, Blake tidak sengaja mendengar ayahnya berbicara. Grady terdengar khawatir dan berencana mengirim Blake ke kota agar lebih aman dan bisa bersekolah. Cerita melompat 30 tahun ke depan. Sekarang Blake sudah dewasa dan memiliki seorang putri bernama Ginger. Blake sangat menyayangi Ginger dan mereka punya hubungan yang sangat dekat. Setiap kali Ginger menyentuh dahi Blake, dia selalu mengatakan betapa dia mencintai ayahnya. Saat itu Ginger sedang bermain ke tempat yang lebih tinggi.
"Hei, turun, jangan melompat dari sana," seru Blake. Namun Ginger tidak mendengarkan. Dengan kesal, Blake mengatakan, "Kenapa kamu tidak mau mendengarkan?" Namun setelah itu Blake menarik nafas dan berkata, "Aku minta maaf. Kau membuatku kaget." Cause you sweared. No, I didn't. You're here. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Istri Blake, Charlotte, baru saja pulang kerja dan membawa beberapa surat. Salah satu surat itu dari pengadilan. Saat Blake membukanya, dia terkejut. Surat itu menyatakan bahwa ayahnya Grady dinyatakan meninggal karena sudah lama hilang di hutan. Pihak berwenang percaya bahwa Grady pasti telah meninggal di alam liar. Blake memberitahu Charlotte dan Ginger tentang berita ini. Dia juga mengetahui bahwa dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Blake lalu mengingat kembali masa kecilnya. Dia mengatakan bahwa dulu dia tidak dekat dengan ayahnya, tetapi sekarang setelah ayahnya benar-benar pergi, dia merasakan kehilangan yang dalam. Ginger menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah ayah merindukan kakek?" Blake terdiam sejenak lalu berkata, "Iya, meskipun dulu kami tidak akrab, aku merindukannya sekarang." Ginger bertanya lagi, "Apakah ayah sedih?" Blake menghela nafas, "Ayah sedih tentang banyak hal. Ayah berharap bisa mengenalnya lebih baik, tetapi dulu dia selalu membuat ayah takut dan kami sudah lama tidak berbicara." Keesokan harinya, Charlotte terkejut saat melihat Blake sudah menunggunya di luar kantornya. Blake lalu berkata, "Sekarang ayahku sudah meninggal dan tidak ada keluarga lain selain aku dan Ginger. Aku ingin pergi mengunjungi rumah pertanian ayahku." Blake berharap perjalanan ini bisa membuat keluarganya lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Namun Charlotte tampak ragu. "Aku khawatir," kata Charlotte. "Aku merasa tidak cukup banyak menghabiskan waktu dengan Ginger karena pekerjaanku yang sibuk." Blake tersenyum dan mencoba meyakinkannya. "Ini kesempatan yang bagus untuk kita bertiga. Kita bisa memperbaiki hubungan dan menikmati waktu bersama." Blake juga berkata dengan lembut, "Kamu sudah menjadi ibu yang luar biasa. Ginger sangat beruntung memiliki kamu." Mendengar itu, Charlotte pun mulai mempertimbangkan rencana perjalanan mereka. Keesokan harinya, keluarga Blake berangkat menuju rumah pertanian. Namun di tengah perjalanan, Blake yang tidak terbiasa dengan jalan di hutan pun tersesat. Mereka malah sampai di gerbang yang salah. Saat itu Ginger melihat seseorang berdiri di rumah pohon sambil memegang pistol. Blake terkejut ketika mengenali pria itu sebagai seseorang dari masa lalunya. Pria itu kemudian memperkenalkan diri sebagai putra Kil, teman dekat ayah Blake, Grady. Dia menawarkan diri untuk menunjukkan jalan ke rumah pertanian mereka. Charlotte merasa ragu dan tidak nyaman membiarkan orang asing dengan pistol masuk ke dalam mobil mereka. Namun Blake setuju untuk mengikuti arahan pria itu. Saat mereka dalam perjalanan, pria itu bertanya, "Berapa lama kalian berencana tinggal di sini?" Blake menjawab, "Tidak terlalu lama, aku hanya ingin menyelesaikan beberapa hal di sini." Pria itu tersenyum, "Bagus, kami orang-orang yang cukup tangguh di sini. Itu artinya kamu pasti punya kehidupan yang baik." Tiba-tiba situasi menjadi berbahaya. Sesuatu yang menyeramkan mulai mendekat. Seorang manusia serigala tiba-tiba menyerangnya. Mereka membunuh Derek. Ginger, are you hurt? Anywhere? Okay? Huh? Derek, are you shit? Okay. You gotta climb through the window. Just stay right there. Just sit right there, honey. You. Setelah situasi aman, mereka segera berlari menyelamatkan diri. Saat itulah Blake memanfaatkan kesempatan untuk membawa keluarganya ke dalam rumah dengan cepat. Mereka mengunci semua pintu tepat waktu. Makhluk menyeramkan itu mencoba masuk, tetapi setelah tidak menemukan jalan lain, akhirnya ia pergi. Setelah memastikan keluarganya aman, Blake menemukan sebuah ruang bawah tanah. Di sana dia melihat sebuah saklar dan menyalakannya. Seketika listrik rumah pun kembali menyala. Setelah lampu menyala, Blake menenangkan Ginger dan berkata, "Kita aman sekarang." Namun ketika Blake bersiap untuk pergi menangani situasi, Ginger terbangun dan memohon, "Jangan pergi, ayah." Dengan mata penuh harap, Ginger berkata betapa dia mencintai ayahnya. Blake pun memeluknya dan berkata, "Ayah akan melakukan segala cara untuk menjaga kalian tetap aman." Setelah momen yang mengharukan itu, Blake pergi ke lemari untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk memperkuat pintu agar makhluk itu tidak bisa masuk. Charlotte kemudian bertanya tentang makhluk yang mereka lihat.
Blake menggeleng dan berkata, "Aku tidak tahu pasti apa itu. Tetapi sepertinya itu adalah campuran antara manusia dan hewan." Merasa ada sesuatu yang aneh, Blake memutuskan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari barang-barang peninggalan ayahnya. Dia berharap bisa menemukan jawaban tentang makhluk itu dan mencari cara untuk melindungi keluarganya. Di ruang bawah tanah, Blake mencoba menggunakan radio lama untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun jawaban yang masuk. Saat dia terus mencari, tiba-tiba dia mencium bau aneh dari balik dinding. "Charlotte, apa kamu mencium bau ini?" tanyanya. Charlotte mengendus udara tetapi menggeleng, "Tidak, aku tidak mencium apapun." Blake penasaran, dia menarik tirai dan menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik dinding. Wadah berisi daging rusa. Dia teringat bahwa dulu ayahnya sering berburu dan menyimpan daging di sana. Dengan ragu, dia mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba Blake merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu giginya patah. Ia terkejut dan langsung merasakan ada darah di mulutnya. Charlotte, istrinya, segera memberinya tisu untuk menghentikan pendarahan. Saat itulah dia melihat ada goresan di pergelangan tangan Blake. Blake menatap luka itu dengan kaget. Ia baru menyadari bahwa luka itu berasal dari serangan makhluk yang memecahkan jendela mobil mereka sebelumnya. Charlotte dengan cepat merawat luka Blake dan membalutnya agar tidak semakin parah. Blake lalu berkata, "Aku akan terus mencoba radio, siapa tahu ada bantuan yang datang." Namun setelah itu Charlotte dan Ginger mulai menyadari sesuatu yang aneh. Blake berubah, ia mulai bersikap lebih dingin dan semakin aneh. Meskipun begitu, Blake tetap berusaha menjaga mereka. "Tidurlah, aku akan berjaga," katanya. Blake mengambil lemari pakaian dan memakukannya ke pintu untuk memperkuat pengaman rumah. Saat melakukan itu, ia menyadari bahwa kekuatannya tiba-tiba bertambah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Blake mendengar suara aneh dari loteng. Dengan hati-hati, ia naik untuk menyelidiki. Di sana, ia melihat seekor laba-laba merayap di dinding. Tetapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Blake bisa mendengar suara kaki laba-laba itu dengan sangat jelas. Padahal seharusnya suara sekecil itu tidak mungkin terdengar olehnya. Saat itu, Blake mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Setelah diserang makhluk itu, inderanya menjadi lebih tajam. Tubuhnya mulai berubah. Blake turun ke bawah dan melihat Charlotte dan Ginger sedang tertidur. Tetapi tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara menyeramkan. Suara manusia serigala. Charlotte terbangun dan bertanya, "Apa kamu mendengar sesuatu?" Blake menatapnya dan berbisik untuk diam, jangan bersuara. Saat manusia serigala semakin mendekat, Blake bisa mendengar langkah kakinya dengan sangat jelas. Bahkan ia bisa mencium baunya dari kejauhan. Inderanya benar-benar menjadi lebih tajam karena virus itu. Tiba-tiba manusia serigala itu sampai di depan pintu dan langsung mendobraknya. Makhluk itu berhasil meraih kaki Blake dan menyeretnya. Ketika Blake akhirnya sadar, ia menemukan dirinya terbaring di sofa. Tubuhnya terasa aneh dan perubahan fisiknya semakin terlihat. Blake mulai menyadari bahwa ia tidak bisa memahami kata-kata istrinya dengan baik lagi. Bahasa manusia terdengar kacau di kepalanya, seperti suara yang terdistorsi. Saat ia berjalan ke ruang bawah tanah, ia melihat Charlotte sedang berusaha menggunakan radio untuk meminta bantuan. Dengan suara cemas, Charlotte berbicara melalui radio. Blake terinfeksi dan dia mulai berubah. "Aku takut dia bisa membahayakan Ginger dan juga aku sendiri." Namun Blake tidak bisa memahami apa yang dikatakan Charlotte. Semuanya terdengar asing. Tiba-tiba kulitnya mulai berubah dan tubuhnya terasa berbeda. Charlotte membawanya ke atas dan mencoba menenangkannya, tetapi Blake mulai menggaruk kepalanya dan saat ia melakukannya, banyak rambut yang rontok. Blake dan Charlotte sama-sama terkejut. Charlotte menyadari bahwa Blake tidak bisa lagi memahami perkataannya. Dalam kebingungan, Charlotte mencoba berkomunikasi dengan menulis di selembar kertas. Blake dengan tangan gemetar menulis kembali, "Apakah aku sedang sekarat?" Charlotte menatapnya dan menulis, "Kamu tidak sekarat, tetapi kamu sedang berubah menjadi sesuatu yang lain." Blake mulai panik, "Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengerti kamu." I can't understand you. Ginger yang ketakutan melihat ayahnya berkata, "Ayah sakit, ibu, kita harus bantu ayah." Charlotte dengan lembut berkata kepada Ginger agar putrinya pergi ke kamar. Setelah itu, Charlotte dengan cepat mengumpulkan Ginger dan Blake. Mereka berusaha menyelinap ke mobil untuk melarikan diri. Charlotte mencoba menyalakan mobil tetapi aki mobilnya mati. Dengan cepat ia menggunakan baterai cadangan untuk menghidupkan kembali. Begitu mobil mulai bergerak, tiba-tiba manusia serigala melompat ke atas kap mobil, membuat mereka semua ketakutan.
Makhluk itu tiba-tiba menghantam jendela mobil hingga pecah. Charlotte, Blake, dan Ginger langsung panik. Mereka cepat-cepat keluar dari mobil dan berlari menuju rumah kaca untuk berlindung. Setelah mereka masuk, Blake dengan cepat menarik tangga ke atas agar manusia serigala itu tidak bisa mengikuti mereka. Tetapi makhluk itu sangat kuat. Ia mulai merobek plastik rumah kaca, mencoba masuk ke dalam. Saat plastik itu robek, Ginger hampir terjatuh. Untungnya Blake dan Charlotte berhasil menangkapnya tepat waktu. Blake tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Ia mengambil keputusan berani. Ia akan mengalihkan perhatian manusia serigala itu. Dengan nekat, Blake melompat turun dari rumah kaca. Makhluk itu langsung mengejarnya, sementara Charlotte dan Ginger menggunakan kesempatan itu untuk berlari kembali ke rumah. Saat mereka masuk dan mengunci pintu, mereka mendengar suara pertarungan sengit di luar. Terdengar suara geraman, benturan, dan jeritan kesakitan. Beberapa saat kemudian, Blake akhirnya kembali ke rumah, tetapi ia terluka parah. Wajahnya tampak berbeda, tubuhnya mulai berubah semakin menyerupai makhluk itu. Blake tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ketika Ginger mendekatinya, ia mulai berperilaku aneh. Ia terlihat bingung dan agresif. Tiba-tiba ia mulai muntah darah. Lidahnya jatuh ke lantai dan giginya tumbuh semakin panjang dan tajam. Charlotte melihatnya dengan ketakutan. Transformasi Blake hampir selesai. Ia mencoba mendekati suaminya, tetapi Blake hampir menyerangnya. Namun sesuatu dalam dirinya menahan diri. Meskipun penampilannya sudah mengerikan, Blake masih mengenali Charlotte dan berusaha untuk tidak melukainya. Ia sadar bahwa dirinya bisa menjadi ancaman bagi keluarganya. Akhirnya Blake memutuskan untuk pergi. Tetapi saat ia membuka pintu, tiba-tiba manusia serigala lain muncul dan menyerangnya lagi. Charlotte akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Makhluk yang baru saja ia bunuh ternyata adalah ayah Blake. Blake sangat sedih dan merasa bersalah karena telah membunuh ayahnya sendiri. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi manusia serigala. Blake melolong keras ke langit malam. Charlotte menatapnya dengan ketakutan. Suaminya kini bukan lagi manusia. Tiba-tiba listrik di rumah padam. Ketika Charlotte melihat keluar jendela, ia melihat sosok besar berdiri di sana. Itu Blake. Tetapi kini ia sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala. Charlotte sadar suaminya tidak lagi sama. Takut akan keselamatan mereka, ia segera menarik Ginger dan berusaha melindunginya. Blake yang sudah berubah masuk ke loteng dan mulai menakut-nakuti Charlotte. Dalam kepanikan, Charlotte mencoba melawan dengan pisau, tetapi Blake tidak berhenti. Charlotte dan Ginger segera berlari keluar rumah. Mereka berlari secepat mungkin menuju gudang, berharap kegelapan bisa menyembunyikan mereka. Tetapi Blake sekarang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ia bisa melihat dengan jelas di dalam gelap. Meskipun sudah berubah menjadi manusia serigala, Blake sebenarnya masih ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Ia berjalan mendekati Charlotte dan Ginger dengan perlahan. Tetapi Charlotte dan Ginger terlalu ketakutan. Mereka langsung berlari lagi. Namun tiba-tiba Blake menginjak perangkap beruang yang tersembunyi di tanah. Perangkap itu mencengkeram kakinya dengan keras. Blake menggeram dan mengerang kesakitan. Dalam usahanya yang putus asa untuk membebaskan diri, ia melakukan sesuatu yang mengerikan. Ia memotong kakinya sendiri. Meskipun sangat ketakutan, ia tetap tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, Blake terus mengejar istri dan putrinya. Charlotte dan Ginger terus berlari sekuat tenaga melalui hutan. Mereka berusaha menjauh dari Blake yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala. Saat berlari, mereka tiba di sebuah tempat yang terasa familiar. Itu adalah tempat di mana mereka sebelumnya menemukan pakaian Derek dari kecelakaan. Ketegangan semakin meningkat. Blake yang kini tidak lagi seperti manusia terus mengejar mereka tanpa lelah. Charlotte dan Ginger berlari sambil berjuang untuk tetap hidup. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah pohon. Dengan cepat mereka naik ke atas, berharap bisa bersembunyi dari Blake. Blake pun sampai di bawah rumah pohon. Tetapi saat mereka melihat ke matanya, mereka menyadari sesuatu. Blake tidak ingin menyakiti mereka. Ia tidak mengejar mereka untuk menyerang. Ia hanya ingin mengakhiri penderitaannya.
Ia ingin terbebas dari keadaan mengerikan yang telah mengubahnya menjadi monster. Namun karena ketakutan, Charlotte pun menembak Blake. Akhir cerita ini terasa begitu menyedihkan. Charlotte dan Ginger hanya bisa menatap Blake dengan penuh duka. Film pun berakhir dengan kesedihan yang mendalam bagi keluarga mereka. Oke teman-teman, begitu alur cerita film Wolfman yang rilis tahun 2025, di mana cerita ini bermula pada tahun 1995 ketika seorang pendaki hilang di pegunungan terpencil di Oregon, memicu spekulasi tentang virus yang terkait dengan satwa liar di daerah tersebut. Selama perjalanan berburu di area itu, Blake muda dan ayahnya Grady melihat makhluk misterius di hutan dan bersembunyi di tempat berburu yang tinggi. 30 tahun kemudian Blake tinggal di San Francisco bersama istrinya Charlotte dan putri mereka Ginger. Setelah menerima sertifikat kematian untuk ayahnya yang hilang dan kunci rumah masa kecilnya, Blake memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Charlotte. Saat mencari arah, mereka bertemu dengan penduduk lokal bernama Derek yang memandu mereka ke rumah saat matahari terbenam. Namun sebelum tiba, sebuah makhluk menyerang mereka, melukai lengan Blake dan membunuh Derek. Blake membawa keluarganya ke rumah, menyalakan generator, dan membarikade pintu untuk melindungi mereka dari monster di luar. Seiring waktu, luka Blake terinfeksi dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit, kehilangan gigi, keringat berlebihan, dan sensitivitas terhadap suara. Transformasi fisik dan mentalnya semakin memburuk, mengancam keselamatan keluarganya. Charlotte dan Ginger harus berjuang untuk bertahan hidup saat Blake berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.